اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah ta'lim pengajian kita ini kita awali dengan baca qasidah burdah. Mudah-mudahan duduknya kita niat iktikaf kita akan dinilai dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuah pahala mendapat ridha Allah. Harapan kita yang pertama, mudah-mudahan keluar dari majlis taklim musalla al-muwahhid ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun sayyidul kauni wa saqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amiyunal amiruna hibana adun abara fi qawlina minhu wadana amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. hamdan lillah wa syukran ala ni'amillah salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adfa'tu ghadabakum bila ilaha illallah wa salatu ridakum bila ilaha illallah wasfu hawaiji bila ilaha illallah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan para orang tua, para penyesepuh jamaah musholah al-muwahhidin, yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatunya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di musholah yang kita cintai ini, kita insya Allah dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah kita kembali bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada ba'da maghrib ini Allah begitu sangat sayang sama kita, masih memilih kita sebagai hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, masih menganugerahkan kepada kita rahmat-rahmatnya, dan masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya. Saat ini nikmat yang masih kita rasakan, yang masih kita nikmati adalah nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan dua nikmat yang sangat berharga buat kita, yaitu nikmat iman dan Islam yang alhamdulillah dapat kita gunakan, dapat kita manfaatkan, kita pakai nikmat-nikmat Allah tersebut, baik sehat walafiat, panjang umur serta iman dan Islam, untuk kita gunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang telah kita lakukan, ibadah yang sedang kita perbuat, dan ibadah yang akan kita niatkan dengan niat-niat yang baik, mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam disampaikan kepada uswatun hasanah kita, idola kita, panutan kita, imam ummah wajul karamah, imamid dunya wal akhirah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya yang saat ini kita sedang berjuang, berusaha untuk menggali dan menghidupkan sunnah-sunnahnya di musholah kita ini. Mudah-mudahan dengan perjuangan kita berangkat dari rumah untuk niat silaturahim dan niat untuk taklim pengajian yang merupakan keduanya sunnah Nabi, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan dikenal oleh Rasulullah SAW, akan diakui sebagai umatnya, dan harapan kita akan mendapatkan syafaatul ujmanya Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah yang saya hormati, seperti biasa mohon keikhlasan kita baca Fatihah. Mudah dengan karamah dan berkah Fatihah, kajian malam hari ini tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW nanti akan menjadi ilmu buat kita, ibrah buat kita, dan pelajaran buat kita. Ala hajini wa ala kulli niyatin syari ma'as salamah wal barakah wal maghfirah wa hasil maqsud bil qabul bila hadrat Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi khususan al mar'al maqbullah mamajan masyura bimam amsal suqabu min surihi wa qurihi khususan al haibsai bisari marada suqabu min surihi wa qurihi khususan al-Habib Salih bin Musi al-Habib Tanggul wasurihi wa khususan al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Sagab wasurihi wa khususan al-Habib Hamid bin Alwi bin Al-Adas wasurihi wa khususan al-Marhum al-Maghfur Haji Ahmad Syekh bin Haji Syian ويعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi suratil Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan malam hari ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu saya telah menjelaskan latar belakang kenapa ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, pada latar belakangnya itu ada 3 peristiwa yang membuat Nabi sedih. Di situ Rasulullah diuji kesabarannya. Yang pertama adalah wafatnya pamannya, yaitu Abu Thalib. Pamannya ini adalah yang melindungi Rasulullah sejak remaja sampai beliau menikah, sampai beliau diangkat menjadi Rasulullah SAW. Dakwah Nabi didukung oleh pamannya Abu Thalib. Kemudian berselang 2 bulan kemudian, dalam keadaan diboikot di lembah Si'ib, lalu meninggallah istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Meninggal juga, sedih. Rasulullah ditinggal pendamping hidupnya. Beliaulah orang yang pertama beriman dari golongan perempuan kepada Rasulullah SAW. Beliau juga adalah ibu dari anak-anak Rasulullah, termasuk Siti Fatimah radhiyallahu anha, anak Rasulullah yang nanti menurunkan zuriyah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian setelah meninggal Siti Khadijah istri Rasulullah, Nabi kemudian nggak bisa masuk ke kampung halamannya. Nabi kemudian hijrah ke Taif dengan harapan ada orang yang beriman kepada Allah dan bisa menyebarkan di Taif, tapi nyatanya lain. Orang-orang Taif menolak kehadiran Rasulullah SAW atas hasudan orang-orang kafir Quraisy. Nabi diusir, Nabi dilempari batu sampai kakinya berlumuran darah. Nabi sedih. Disitulah sejarah Islam menamakan tahun itu dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Rasulullah banyak meneteskan air mata, tapi Rasulullah kuat, dan akhirnya itu Allah mengangkat Rasulullah derajat yang lebih tinggi untuk meringankan kesedihannya, penderitaannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajaknya rihlah. Apa tuh rihlah? Jalan-jalan. Peristiwa jalan-jalan ini namanya Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu latar belakangnya. Maka kemudian karena Nabi itu tidak bisa balik lagi ke rumah karena sudah ada pelarangan, Nabi kemudian tidur di pinggiran Ka'bah. Nabi tidur, kemudian dibangunkan atau didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dan malaikat Jibril itu bersamanya ada namanya Al-Buraq.
Al-buraq ini hewan yang merupakan hewan tunggangan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui, itu di surga itu ada kendaraan yang luar biasa. Nanti kalau kita masuk surga insya Allah ketemu dengan buraq. Itu ada jutaan buraq di surga, bahkan lebih kali. Itu kendaraan orang-orang surga. Nah, pada suatu hari Malaikat Jibril berkata kepada salah satu buraq, hewan tunggang di surga, "Hai buraq, nanti kamu akan menjadi tunggangan kekasih Allah, namanya Muhammad Rasulullah." Seneng itu buraq. Itu buraq banyak tuh, ada jutaan buraq. Ada dipilih oleh Allah satu buraq yang dikabarkan akan menjadi tunggangan, akan menjadi rakiban, tunggangan buat Rasulullah SAW. Itu kangen ini buraq, pengen banget ketemu dengan kekasih Allah namanya Muhammad. Tiap hari berpikir kapan, sampai itu kurus kering di buraq. Kangen sama Rasulullah SAW. Konon katanya buraq itu diajarkan oleh malaikat Jibril, salat Jibril, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini buraq baca salat Jibril, pengen ketemu dengan Rasulullah SAW. Akhirnya tiba saatnya ketika Nabi tadi itu tidur di pinggiran Ka'bah, antara Ka'bah dengan sungai, dengan sumur Jam-Jam. Datanglah malaikat Jibril bersama buraq. Senang itu buraq, pengen ketemu wajahnya Rasulullah SAW. Maka kita di sebagai umatnya rajin-rajinlah bersalawat kepada Rasulullah. Ini udah masuk bulan Sya'ban. Kalau nggak salah sekarang tanggal 1 bulan Sya'ban. Kata Rasulullah, kalau Rajab itu syahrul istighfar, bulan istighfar. Nah, kalau Sya'ban itu adalah bulan salawat kepada Rasulullah SAW. Perbanyak sholawat di bulan Sya'ban. Nanti Ramadan syahrul tilawatil Quran. Nah, buraq suka membaca salawat, pengen ketemu. Akhirnya benar ketemu dengan Rasulullah SAW, raqiban alal buraq. Nabi ini menjadi tunggangan di atas buraq. Makanya ada yang menyebut nih, Rajab itu hurufnya 3, Ro, Jim, Ba. Ro maknanya Rasulullah, Jim maknanya Jibril, sedangkan Ba maknanya buraq. Rasulullah, Jibril, buraq. Sebab tanpa buraq Nabi nggak bisa melakukan perjalanan. Ini adalah kendaraan. Tanpa Jibril pun nggak bisa, sebab ini adalah kawan sahabat Rasulullah. Dan tanpa Rasul juga nggak ada yang namanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini pemeran tiga-tiganya nih, Rasulullah, Jibril, dan buraq. Usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi. Allah Subhanahu wa taala itu diisrakan oleh Allah. Bi jasadihi itu dengan jasadnya, ngikut. Sebab maknanya tadi subhanallazi asra bi 'abdihi, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya, abdihi. Itu berarti ruh sama jasad. Sebab yang namanya hamba itu, manusia itu ada unsur jasad, ada unsur rohani. Kan ada pendapat, oh Nabi itu Isra dan Mi'raj itu ruhnya saja, jasadnya enggak, ruhnya saja. Atau dibalik,
jasadnya aja, ruhnya enggak. Itu Nabi itu Isra dan Mi'raj di jasadihi, itu ikut dua-duanya, ruhnya dan jasadnya. Minal Masjidil Haram ila Baitil Muqaddas, atau dalam Al-Qur'an minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Aqsa ini maknanya adalah jauh, paling jauh. Jadi dalam ilmu bahasa Arab atau ilmu ini namanya isim tabdil, artinya masjid yang paling jauh. Maka kemudian sekarang jadi namanya Masjid Aqsa di Palestina. Bisuhbati Jibril alaihi wassalam raqiban alal buraq. Nabi bersama malaikat Jibril itu dua-duanya menaiki buraq. Ini kendaraan surga yang luar biasa cepatnya, melebihi kecepatan suara. Najala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rabita al-buraq bihulqihi babul masjid. Nah, ini buraq itu turun nih. Turun, kemudian Nabi naik. Ini buraq ini diikat di pintu masjid. Nah, disinilah Nabi Muhammad SAW ini sampai di Masjidil Aqsa itu berhenti. Ini buruk diikat. Ya enggak bedanya kita punya kuda. Kalau kita berangkat kemana aja, kemudian kita berhenti istirahat, ini kuda diikat. Kalau kita punya motor, ini motor kita taruh, kita istirahat, dia main motornya, dikunci stang biar aman. Sama kita punya mobil, ini pelajaran buat kita. Buraq aja diikat buraq. Nah, wajada Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-anbiya wa rusul alaihi wasallam bil masjid. Itu di Masjidil Aqsa, itu Nabi ketemu dengan para nabi dan para rasul. Di sudah kumpul tuh. Itu para nabi dan para rasul itu sudah ada di Masjidil Aqsa menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu wasallam. Fasalla bihim imaman. Nabi sholat bersama para nabi dan para rasul, dan Nabi ditunjuk menjadi imam. Makanya Rasul ini mendapat julukan Imamul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Dengan ditunjuknya jadi imam sholat di Masjidil Aqsa, ini pertanda bahwa Rasulullah SAW itu adalah pemimpinnya para nabi dan para rasul. Jadi ini sebelum Nabi berangkat Isra dari Masjidil Haram, itu Nabi dibelah dadanya sama malaikat Jibril. Kemudian hatinya tuh dikeluarkan, kemudian dicuci sama malaikat Jibril dengan air Zam-Zam. Disebutkan dalam kitab tentang Isra dan Mi'raj, itu hati Nabi dicuci sebanyak 3 kali. Itu dalam sebuah mangkok. Kalau kita ada tempat dicuci itu air Zam-Zam ini, itu air yang mensucikan hatinya. Udah bersih, di situ Nabi diisi iman yang kuat, sabar yang kuat, ilmu yang luar biasa, sama hilman, hikmah dimasukin hati. Itu ada Zam-Zam itu bisa mensucikan hati. Ini tafaulan. Makanya kalau kita lagi kesel, lagi marah, lagi gundah, pokoknya ini hati lagi enggak enak lah. Nah, obatnya apa? Minum air Zam-Zam. Itu Nabi itu dalam keadaan sedih, jengkel, wah luar biasa, aduh,
itu dibersihkan dengan air Zam-Zam sama malaikat Jibril. Makanya air Zam-Zam ini kalau bisa di rumah kita punya simpenan. Jangan kita nunggu umroh orang atau nunggu pulang umroh kita dapat air Zam-Zam minum. Nggak apa-apa sih. Kalau bisa kita beli yang asli itu benar-benar air Zam-Zam kita simpen, kita taruh. Nah, barangkali ada anak yang kurang cerdas, minum air Zam-Zam. Istri lagi marah-marah atau sakit, kasih air Zam-Zam. Atau kita nih minum. Jadi ada persediaan air Zam-Zam. Ini itu air obat, air rahmat, dan air yang berkah. Jadi kalau bisa nih kita ini punya persediaan air Zam-Zam. Itu Nabi sebelum berangkat Isra dan Mi'raj itu hatinya dicuci dengan air Zam-Zam, bersih tuh. Hatinya bersih. Diisilah dengan iman, diisi dengan sabar, diisi dengan hilman, hikmah, itu penuh semuanya. Kemudian itu lagi berangkatlah Nabi dengan luar biasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berangkat Nabi itu Nabi memasuki alam namanya alam malakut, alam para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perjalanan yang luar biasa, indah dan tidak bisa dibayangkan. Dalam keadaan sedih awalnya, Nabi kemudian senang gembira. Tuh, ketemu dengan para nabi, para rasul, bahkan sholat bersama para rasul dan para nabi, dan menjadi imam untuk para anbiya wal mursalin. Ketemu udah tuh enak di Masjidil Aqsa. Indama intahat salat Rasul sallallahu wasallam, selesai Nabi salat bersama para nabi dan para rasul, urija bi Muhammadin alaihi wasallam min Baitul Muqaddas ila sama'il ula. Nah, setelah selesai Nabi sholat di Masjidil Aqsa bersama para nabi dan rasul, Nabi kemudian dimi'rajkan. Jadi dua nih, ada Isra, ada Mi'raj. Kalau Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Dari Masjidil Haram Aqsa di Palestina itu nyebutnya namanya Baitul Muqaddas. Itu Baitul Muqaddas maknanya adalah rumah suci. Dalam Al-Quran Allah menyebutnya dengan Masjid Aqsa. Sebab ada Baitullah di Mekah namanya Ka'bah, Baitullah. Ada Baitul Muqaddas di Palestina di Masjidil Aqsa. Ada lagi namanya Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur adalah tempat ibadahnya para malaikat di aras. Jadi ada Baitullah, ada Baitul Maqdis, ada Baitul Ma'mur. Sedikit saya cerita tentang Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah tempat tawafnya para malaikat. Ibadah malaikat itu di aras itu di Baitul Ma'mur namanya. Baitul Ma'mur itu mereka tawaf bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Itu jutaan malaikat, bahkan miliaran malaikat itu tawaf di Baitul Ma'mur. Ketika Nabi Adam dulu itu turun ke dunia, itu malaikat-malaikat ngawal Nabi Adam alaihi salam sampai ke dunia dikawal. Nah, itu ketika sampai di dunia, ini malaikat minta kepada Allah, ya Allah, aku biasa tawaf di Baitul Ma'mur, kami biasa ibadah di Baitul Ma'mur, tawaf mengagungkan namamu. Mohon itu di dunia
berikan tempat buat kami untuk juga bisa tawaf. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan tempat yang nyambung dari Baitul Ma'mur sampai ke bumi, namanya Baitullah atau Ka'bah. Nah, tempat itu poros langsung. Nah, poros langsung nih dari Baitul Ma'mur sampai ke dunia, namanya Baitullah. Itu makanya orang tawaf itu kalau berangkat umroh atau haji itu tawafnya ngelilinginya itu melawan arah jarum jam ke kiri itu, bukan ke kanan ya. Jadi kalau kita tawaf nanti, barangkali yang punya kesempatan umroh atau haji tawaf itu ke kiri tuh. Kalau ke kiri pasti ke atas. Contoh nih, kita nih mau buka mur tuh ada baut itu. Kalau kita mau masukin mur kemana? Ke kanan kan? Itu kan ke bawah langsung kan? Nah, kalau kita mau buka mur ke kiri kan ke atas tuh murnya. Nah, maka orang yang tawaf itu di Ka'bah itu dia ke atas dan sampai ke Baitul Ma'mur, bukan ke kanan, ke kiri, arah kiri melawan arah jarum jam. Itu diikuti oleh malaikat nyambung ke Baitul Ma'mur. Nah, itu jadi ada segitiga tuh, Baitullah di Mekah atau di Masjidil Haram, Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas di Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian ada namanya Baitul Ma'mur. Nah, Nabi dari Masjidil Aqsa atau Baitul Muqaddas ila sama'il ula, naik Mi'raj di langit pertama. Fi suhbati Ruhul Amin Jibril alaihi wassalam, ditemani oleh malaikat Jibril dengan julukan Ruhul Amin. Pemimpinnya para malaikat namanya malaikat Jibril. Imamul malaikah, pemimpinnya para malaikat adalah malaikat Jibril. Allazi istabtahu lahu babas samai, kemudian minta dibuka tuh, ada kuncinya. Yang megang kunci adalah malaikat Jibril. Lahu babus sama paputihalahu, maka dibukakan untuk Rasulullah SAW. Terbukalah pintu langit pertama. Di situ disebutkan ro'an Nabi hunaka Adam abal basar. Di langit pertama Nabi berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam, namanya abal basar. Abal basar itu maknanya adalah bapak moyangnya manusia. Manusia pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Fasalam alaihi, kemudian Rasul memberikan salam. Assalamualaikum ya abal basar. Ya, ngisambut assalamualaikum ya bapak moyang manusia Nabi Adam alaihi salam. Parahaba bihi, itu disambut oleh Nabi Adam, itu berpelukan. Waroda salam waqra binubuwatihi, kemudian Nabi menyebutkan saya ini adalah nabi terakhir. Waqra binubuwatihi, dan menyebutkan tanda-tanda kenabiannya. Tuh, ketemu dah nih, nabi pertama ketemu dengan nabi terakhir. Ketemunya di langit pertama ketika Nabi Mi'raj ditemani oleh malaikat bercengkrama tuh dua-duanya. Arallahu subhanahu wa ta'ala arwah syuhada an yaminihi, dan Allah memperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu arwah syuhada an yaminihi, itu di sebelah kanan. Itu arwah orang-orang yang solihin, orang syuhada itu ada tuh, lihat di langit pertama tuh. Itu Nabi melihat, itu wajahnya berseri-seri, bersinar luar biasa. Itu mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa.
Warwaha asqiya an yasarihi. Ada juga yang sebelah kiri di langit pertama itu arwah-arwah orang-orang yang celaka di dunia. Orang yang banyak maksiat, orang yang tidak beriman kepada Allah, itu arwahnya ditaruh di sebelah kiri di langit pertama. Dalam kitab disebutkan begitu. Jadi ini wajahnya itu ya Allah menyedihkan, penyesalan yang luar biasa. Itu wajahnya nggak bisa dibayangkan, nggak bisa bayangin. Itu saking takutnya. Makanya kalau kita ingin mendapatkan ruh yang termasuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ngaji, kita ngaji nih, itu jangan kira ini panggajan kita ya ngaji doang. Ini luar biasa. Itu banyak orang yang udah meninggal dunia, yang ruhnya ditaruh di langit pertama itu, yang celaka hidupnya pengen balik lagi. Salah satu permintaannya adalah pengen duduk ngaji sebentar aja, 1 menit ya Allah. Ya Allah, hidupkan saya ya Allah 1 menit aja, 1 detik aja. Buat ngapain? Ngaji, duduk. Nah, kalau kira-kira ada satu jenazah yang diperkenankan oleh Allah, ya boleh kamu dah datang ke musola Al-Mu'min ngaji. Datang tuh dia ngaji, udah meninggal nih. Kira-kira kita kabur enggak? Kabur. Dia pengen banget ngaji, ya Allah, ya Allah. Makanya ini luar biasa pengajian. Itu arwah-arwah askia itu ada di bawah kiri, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau udah meninggal kita baru kerasa, ya Allah, ini luar biasa pengajian. Nah, itu ada arwah yang orang-orang syuhada wa sholihin, orang-orang baik di sebelah kanan, itu ada di langit pertama di sebelah kanan, dan orang-orang yang celaka ada di sebelah kiri di langit pertama. Lalu disebutkan summa urujabi ila samisaniya. Nabi mi'raj lagi, naik lagi ke langit kedua. Langit kedua pastaftahulahu Jibril qadiha, dibuka lagi tuh kuncinya, dibuka langsung terbukalah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ro'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha Yahya bin Zakaria wa Isa ibni Maryam alaihissalam. Di langit kedua Nabi berjumpa dengan Nabi Yahya bin Zakaria wa Isa ibnu Maryam dan Nabi Isa alaihi salam. Ada 2 nabi itu. Salama Nabi alaihima, Nabi muka salam, assalamualaikum. Tuh. Kemudian paroda alaihi rahban bihi wa aqrabin nubuwah. Kemudian mereka menjawab dua-duanya dan menyambut waqra bin nubuwatihi, dan menyebutkan engkau adalah rasul terakhir, imamul anbiya wal mursalin. Luar biasa. Ketemu tuh dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wasallam. Singkat cerita, langsung wara'a Muhammad fisami salisah, Yusuf alaihissalam naik lagi ke langit ke-3. Nabi ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ini juga luar biasa. Ketika Nabi ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, sama. Ini kan Nabi Yusuf terkenal gantengnya. Wah, luar biasa ganteng. Pokoknya nanti ada babnya lah tentang Nabi Yusuf. Wa urija sami Rabi'ah, Nabi kemudian naik langit yang ke-4. Qara'a fiha Idris alaihissalam, ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Wa urija Nabi samil khamisah, naik ke langit ke-5. Qara'a fiha Harun bin Imran alaihissalam, Nabi ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Wa urija samil sadisah, Nabi kemudian naik lagi ke langit ke-6. Di situ Nabi ketemu dengan pihak Musa bin Imran alaihissalam, ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Walamma jawaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Musa wa baka Musa. Kemudian ketika Nabi ketemu dengan Musa, baka Musa. Nabi Musa nangis. Ya Allah, itu Nabi Musa punya umat yang kuat yang Musa.
Itulah Musa berhadapan ketika hidupnya berhadapan dengan Fir'aun, penguasa yang zalim, yang luar biasa, yang dia mengaku Tuhan. Nabi Musa juga berhadapan dengan orang yang kaya raya tapi durhaka kepada Allah, maksud kepada Allah, namanya Qarun. Fasu'ila maja'adiyaki, lalu kemudian Nabi bertanya, kenapa nangis engkau ya Musa? Abka anna gulaman bi Musa min ba'di yadkhul jannah min ummatihi aksaru mimma yadkhula min ummati. Aku nangis karena orang-orang ini bangkitkan setelahku adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala min ummatihi, dari umatnya. Nanti umat Nabi Muhammad itu masuk surganya lebih dahulu ketimbang umatnya Nabi Musa. Nabi Musa iri, pengen banget menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Lah kita nih yang Allah jadikan umat Nabi Muhammad kadang-kadang menyia-nyiakan. Karena Rasul wal Anbiya yurhabuna bi Nabi sallallahu alaihi. Semua nabi itu memberikan marhaban, selamat datang. Kemudian wa'urijan salam ila sabi'a. Kemudian nabi dinaikkan lagi sampai ke langit yang ke-7. Falaqa fiha Ibrahim Khalil alaihi salam. Nabi ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Fasalam ali rahababi wa akramu, sama salam. Kemudian terakhir summa rufi'a Rasul al-Karim ila Sidratil Muntaha. Setelah langit ke-7 ada lagi namanya Sidratul Muntaha. Ketemu siapa nih? Ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Summa rufi'a lahu Baitul Ma'mur. Di situ Rasul ngelihat langsung Baitul Ma'mur tuh. Jadi ada Baitullah, ada Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, ada Baitul Ma'mur. Jadi itu dari Ka'bah ke Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis sampai Baitul Ma'mur. Itulah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ibrah buat kita. Jadi Nabi diuji dengan kesedihan, dengan penderitaan, kemudian diangkat derajatnya. Jadi kalau kita diuji sama Allah, itu kita sabar. Karena sabar ini pasti ada ujungnya, dan itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan Allah sediakan pahala dan Allah siapkan buat kita kebahagiaan yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan manfaatnya buat kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi ibrah. Nanti pertemuan akan datang akan dijelaskan tentang oleh-oleh berjumpa dengan Allah, yaitu ibadah sholat 5 waktu. Ya, kita baca Fatihah, kita doakan barangkali banyak di antara kita saudara kita yang sakit. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, Allah berikan kesehatan buat mereka yang sakit. Yang sedang punya masalah di antara jamaah kita, tetangga kita, keluarga kita, kita doakan juga. Yang sedang punya masalah Allah berikan jalan keluar, Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam urusan-urusan dan problem masalahnya. Yang terakhir kita doakan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, kita doakan mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hajiniyah wa ala kulli niyatin sholih ma'as salamah wal barakah wal maghfirah was shifa wal hidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa fa'alai karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syakirin hamdan naimin hamdan ni'amahu yakabi majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa li ajim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan shalihan mutaqabbala
ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا ورزقا واسعا مباركا من حيث لا يحتسب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqrabit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.